Misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, semakin membingungkan dan masih menyisakan banyak tanda tanya. Terbaru, muncul fakta bahwa akun Instagram dan WhatsApp miliknya sempat terlihat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Padahal, pihak kepolisian sebelumnya menyebutkan bahwa ponsel milik Arya hilang. Kejanggalan ini membuat keluarga semakin meragukan dugaan diri yang disampaikan oleh pihak berwenang. Atas dasar itu, keluarga Arya resmi menunjuk kuasa hukum Nikolai Aprilindo untuk mendampingi sekaligus mengusut tuntas berbagai kejanggalan yang muncul pasca kematian Arya Daru. Pihak keluarga berharap langkah hukum ini dapat membuka tabir misteri serta menghadirkan kejelasan atas peristiwa yang menimpa almarhum. Lalu seperti apa penjelasan Nikolai Aprilindo terkait akun media sosial Arya Daru yang kembali aktif? Sampai sekarang masih dinyatakan hilang. Namun, pada tanggal 8 dan juga tanggal 9, istrinya berusaha chatting. Itu centang 2 di WA-nya. Tanggal 14 Agustus, Instagramnya on. Berarti kan handphone itu tidak hilang, tapi ada dalam penguasaan seseorang. Kalau hilang kan, ya mungkin baterainya habis atau nggak bisa terhubung. Atau dalam penguasaan seseorang kan bisa saja. Mungkin ketika orang itu merasa sudah aman, dia iseng, dia buka, terus tiba-tiba melihat chattingan istri dari almarhum masuk, dia matikan lagi. Itu kan bisa. Segala kejahatan itu kan banyak cara. Tapi saya yakin dan percaya bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Tak berhenti sampai di situ, kuasa hukum keluarga almarhum Arya Daru, Nikolai Aprilindo, juga mengungkap adanya kejanggalan lain yang muncul dalam hasil pemeriksaan medis. Berdasarkan identifikasi tim forensik RSCM, ditemukan sejumlah luka lebam di beberapa bagian tubuh Arya Daru. Temuan ini menimbulkan pertanyaan baru, sebab tidak sepenuhnya selaras dengan dugaan diri yang sebelumnya disampaikan pihak berwenang. Nikolai menilai adanya luka lebam tersebut mengindikasikan kemungkinan lain yang perlu ditelusuri lebih jauh. Karena itu, pihak keluarga mendesak agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan menyeluruh demi memastikan penyebab kematian Arya Daru bisa terungkap dengan sebenar-benarnya. Untuk luka-luka yang terdapat dalam tubuh korban, pada tubuh korban itu, pada lengan itu ada memar berwarna kebiruan di lengan kanan 5 cm di atas siku berukuran 2 x 2 cm, memar berwarna ungu di lengan kanan 3 cm di atas siku diameter 0,1 cm. Terdapat memar berwarna biru keunguan di lengan kanan 4 cm di bawah siku berukuran 3 cm x 2 cm. Dan terdapat memar berwarna ungu di lengan kanan 5 cm di bawah siku berukuran 5 cm x 2 cm. Itu keadaan jenazah almarhum ketika diperiksa oleh tim forensik dari RSCM. Sejak kasus kematian Arya Daru mulai diselidiki, Nikolai Aprilindo menyatakan bahwa hingga kini pihak keluarga belum juga menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP dari kepolisian. Kondisi ini menambah keresahan keluarga, terlebih sebelumnya mereka telah menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan resmi. Namun, menurut Nikolai, keterangan yang disampaikan keluarga justru sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak berwenang. Namun sampai sekarang pihak keluarga pun juga belum mendapatkan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Seharusnya biasanya keluarga mendapatkan yang namanya SP2HP ketika laporan
polisi itu sudah dilakukan penyelidikan. Tapi sampai sekarang, sampai sejak sejak gelar perkara sampai konferensi pers itu keluarga tidak mendapatkan update apapun dari perkembangan kasus ini. Pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan keterangan dari Direskrim Polda pada saat konferensi pers bahwa sudah dilakukan pemeriksaan. Yang anehnya, segala pemeriksaan terhadap Dion maupun Farah, khususnya Farah, itu dipakai sebagai bahan untuk membuat satu kesimpulan. Sedangkan keterangan-keterangan dari pihak keluarga, fakta yang keluarga sampaikan, itu tidak dipakai. Ya, coba kalian tanyakan pada pihak penyelidik di Polda. Kami juga tidak tahu alasannya apa dan kami tidak pernah diberitahu. Sebelum akhirnya kasus ini kembali mencuat ke permukaan, keluarga almarhum Arya Darukini menaruh harapan besar terhadap proses hukum yang kembali dilanjutkan. Mereka berharap penyelidikan dapat berjalan secara transparan sehingga kebenaran di balik kematian Arya benar-benar terungkap. Keluarga juga menekankan pentingnya adanya kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam penanganan kasus ini. Bagi mereka, keadilan bukan hanya demi almarhum, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak setiap warga negara untuk mendapatkan kebenaran dan kejelasan hukum. Kami dari pihak keluarga, dari penasihat hukum, kami siap bekerja sama dengan pihak kepolisian, sharing informasi, sharing data, untuk kita mencari titik temu bagi kebenaran dan keadilan. Karena yang keluarga harapkan itu hanya kepastian hukum dan kepastian pemenuhan hak asasi manusia mereka. Apa sebabnya? Penyebab kematian almarhum sebenarnya. Kalau ada pihak lain, jangan ditutup-tutupi. Kalau ada tindak pidananya, jangan ditutup-tutupi. Dibuka saja, jangan ada kata-kata bahwa ini merupakan hal privasi. Apa yang privasi? Dalam satu tindak pidana, pengungkapan satu tindak pidana, kalau bukan masalah atau masalah rahasia negara atau keamanan negara, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi atau menjadi privasi. Kecuali dalam perkara asusila, itu pasti ada privasinya. Sidang pun tidak tertutup, perkara asusila atau pemerkosaan. Nah, ini masih dalam tahap penyelidikan, lalu dianggap atau dikatakan privasi. Kenapa nggak dibuka ke publik? Keluarga menunggu itu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.